your video, guys. I cannot see your beautiful face and handsome face for this class. Okay. Thank you, Mr. Bianto. You open your camera. So present tense is talking about our activity in daily life or what you do in daily. Jadi present tense itu untuk kita berbicara tentang kegiatan sehari-hari. Okay. So this is the time signals. Now repeat after me. Every day. Every day. Every day. Okay. Every month. Every month. Every month. Bukan month, tapi month. Month. Ya, TH di belakang itu pakainya sa gitu. Kalau kita belajar ngaji ya, pakainya sa. Jadi every month. Every month. Every month. Every month. Every year. Every year. Once a day. Once a day. Twice a week. twice a week. Ya, bukan twice, tapi twice. Twice a week artinya 2 kali seminggu. Oke, 3 times a year. 3 times a year. Oke, not 3 but 3. Kalau 3 nanti artinya pohon. Jadi pakainya sa. 3. 3 times a year. 3 times a year. In the morning. Every morning. Every afternoon. Every evening. Every night. Every night. On Monday. On Monday. Oke, bukan Mandari tapi Monday. Oke, on Mondays. On Monday. The difference, jadi ini beda ya, on Monday dan on Mondays. Kalau on Monday itu pada hari Senin. Tapi kalau ada S-nya di belakang hari, on Mondays itu artinya setiap hari Senin. Gitu. Jadi kalau setiap itu bisa pakai on, bisa juga pakai every. Kalau pakai every, dia tidak boleh menggunakan S. Jadi apa? Setiap hari Jumat, berarti every Friday. Tapi kalau mau pakai on, dikasih S. On Fridays. Oke, is there any question? Ada pertanyaan? Atau sampai sini, do you understand? Udah paham? Atau malah pusing nih? Yes, understand. Understand. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tanya Ustaz, kalau Okay. on Monday itu Can kan you raise your hand? Oh, Mr. Bianto ya. Mr. Bianto, what is your question? Tiap saat. kalau on Monday itu kan satu Senin dok. Itu Iya, apa betul. berulang apa enggak? Berarti Enggak. enggak masuk present toh? Bisa masuk present. Jadi present tense itu bisa digunakan untuk daily Usually, activity, daily ya. activity and usually. Bukan, dan saat ini. Jadi kalau misalnya Mr. Bianto mau bilang nih, oh saya makan, tapi mau ceritanya saat ini aja, itu boleh, I eat. Tapi kalau Mr. Bianto mau bilang, oh saya makan setiap hari, atau enggak, oh saya makan ayam pada hari Senin, padahal Senin depannya belum tentu ayam, itu boleh. Boleh pakai present. Oh, oke. Betul. Ya, thank you. You're welcome, Mr. Bianto. Is there any question? Ada pertanyaan yang lain? So, do you understand? Udah paham ya? Berarti ini saya yang tanya. Karena sudah paham kayaknya ini saya akan bertanya. Boleh, Mrs. Lulu.
Ya, Mrs. Lulu. Kalau misalnya kita mau bilang 2 kali sehari, berarti gimana? Twice. Twice? Your microphone is off. Twice a day. Bukan twist. Kalau Twice. twist nanti dia diputer. Ya, twice a Twice day. a day. Oke, one more time, Mrs. Lulu. Twice. Twice a day. Oke, good job. Twice a day. Mr. Imam, kalau 3 kali sehari. 3 times a day. 3 times a day. Good job. Thank you, Mr. Imam. Now, Mr. Saihan, kalau 5 kali sehari. Kayak sholat kan 5 kali sehari, berarti? 5 times a day. Oke, time-nya ada S-nya, Mister. 5 times a day. Good job. 5 times a day. So, ini udah paham ya kalau misalnya satu once, kalau 2 kali dia twice, tapi mulai 3 sampai seterusnya, misalnya ada 7 kali seminggu, nah itu bisa juga dia pakainya 7 times. Jadi tinggal dikasih angka, terus pakai times, gitu. Oke. So, we will move on to how to make the sentence. Jadi yang pertama ini ada subject I. I itu berarti artinya apa ya? Saya. Betul. Di sini kita akan belajar tentang subject I atau saya. Nah, di sini dia tidak menggunakan auxiliary. Jadi setelah subject I langsung kata kerja bentuk pertama. Contohnya apa ya? Oh, saya tidur. Berarti gimana bahasa Inggrisnya? I sleep. I sleep. Betul. I sleep. Itu saya tidur. Kalau saya duduk berarti gimana? I sit. Oke, bukan I am sit tapi I sit. Ya, I sit. nggak boleh pakai am. Kenapa? Kalau I am sit nanti jadinya pasif. Jadi dia nantinya saya didudukin. Tuh, jadi hati-hati kalau pakai kata kerja langsung setelah subjek langsung verb 1. Setelah subjek I langsung verb 1. Kayak tadi saya duduk I sit. Berarti kalau saya keluar bahasa Inggrisnya apa? I go out. I go Ya, I go out. Out. Ya, I go out itu saya keluar. Kalau saya masuk berarti I enter. I enter. Enter. Good job. I enter bisa, I come in bisa. Come in kan juga artinya masuk, enter juga masuk. Kan kalau di pintu kan ada ya, enter gitu ya. Atau enggak di laptop mungkin ada enter, itu artinya masuk. Ya, I enter. Oke, sekarang Mrs. Siti. Miss Siti or Mrs. nih? Ini saya belum kenalan ya. Kemarin saya hanya perkenalan nama tapi nggak ada wajahnya. Sekarang ada wajahnya. Oke, Miss Siti, could you please read this one? Bisa dibaca, Miss Siti Rahmawati. What is your nickname? Sirawati. Ya, Rahmawati. Yeah. Ya, oke. Miss Rahmawati, could you please read this one? I learn English twice a week. Oke, I learn English twice a week. Good job. Ini artinya apa, Miss Rahmawati? Gak tahu, Ustazah, yang lain. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ini I learn, kalau I tadi kan saya, learn itu seperti Belajar. study. Jadi belajar, betul. Good job, Mr. Bianto. Jadi saya belajar bahasa Inggris twice a week. Tadi twice a week berarti berapa kali? 2 kali seminggu. 5 kali. Ya, 2 kali seminggu. Seminggu. Jangan sehari. Kalau sehari tadi apa? D. Day. A day, good job. Kalau a week berarti apa? Seminggu. Seminggu. Week. Ya.
Jadi beda ya, a week sama a day. Nanti orangnya bilang 2 kali seminggu, kita setiap harinya datang gitu kan. Jadi hati-hati. Oke, yang nomor 2, ini biasanya bapak-bapak nih yang suka. Oke, maybe Mr. Saifuddin Zuhri. Could you please read this one? Yes. I drink a cup of coffee every Friday. Oke, Saya I think ya, saya minum segelas kopi setiap hari Jumat. ya hari Jumat. Oke. Ya. Jadi ini tadi Mr. Saifuddin ada kesalahan sedikit. Jadi bukan coffee, tapi dia coffee. Coffee. Ya, coffee. Coffee. I drink a cup of coffee every Friday. Artinya bukan iya, coffee Mr. Saihan, bukan kopi ya. Jadi di sini bukan segelas kopi loh ya. A cup Secangkir, secangkir. secangkir. Good job. Jadi beda nih. A cup kalau segelas berarti apa? Glass. A glass. Ya, a glass of coffee every Friday. Kalau artinya segelas kopi. A glass of iced tea. Oh, I see. Nggak kopi ya, Mr. Bianto? Biasanya bapak-bapak sukanya kopi nih. Oke, now. Ya, Husain As'ari ya. As'ari. Would you please read this? Ya. I delete the document every week. Oke, bukan delete ya, sir, tapi delete. Delete. I delete the document every week. Oke, thank you. So, what is your nickname? Hussein. Nama panggilannya siapa? Husain, Ustazah. Oh, Hussein. Oke. So, Mr. Hussein just now say I delete bukan the document tapi document. Document. Yeah, I delete the document every week. So, could you please repeat once more, Mr. Hussein? Gimana, Ustazah? Diulangi sekali lagi. I delete the document every week. Oke, artinya apa? Saya menghapus dokumen setiap pekan. Setiap pekan atau setiap minggu. Ya. Ini lihat Google Translate atau ngerti sendiri nih? Nyonteknya. Nah, ini Mr. Saihan sangat bersemangat. Nyontek mana Mr. Saihan? Oke. The last one, Mr. Maxim, could you please read this? Where is Mr. Maxim? Yes, Miss. Yes. Could you please read this? I solved the problem in the office. Okay. I solved the problem in the office. One more time, Mr. Maxim. I solved the problem in the office. Okay, what is the translation? Could you please translate it? Aku menyelesaikan masalah di kantor. Di kantor. Okay, good job. So this is bilangnya bukan solve, bukan pakai F, tapi dia pakainya V. Jadi solve. Solve. Ya, I solve bukan the problem, tapi problem. The problem. Kalau orang Indonesia kan biasanya bilangnya gitu ya. Problemnya apa gitu. Tapi ya problem. Jadi kalau bahasa Inggrisnya problem. I solve the problem in the office. Jadi ini bukan the tapi the. Problem in the office. Ya. Jadi bedanya ini kan ada the di sini ya. Ini saya coret-coret aja mungkin biar lebih bisa dilihat. Nah, di sini ada the sama ini. Problem. Ya, ini bacanya beda. Kalau yang pertama the problem. Tapi yang kedua bacanya the office. Kenapa dia berbeda? Karena vokal, depannya vokal. Ya, karena depannya vokal, tapi karena bacanya vokal, gitu, beda. Jadi kalau misalnya seperti ini saya kasih contoh.
Misalnya, ini bacanya gimana? Hour. The hour. The hour. The hour. The hour. The hour, karena hour bacanya itu pakainya Vokal. ya. Seperti itu. Jadi bukan tulisannya yang vokal, tapi cara bacanya. Gitu. Ini saya ada lagi. Nah, ini cara bacanya gimana? The university. Yeah, the university. Oke, pakainya the apa the? The. University. The. Kan Ayo siapa yang the, universitas. siapa yang the? Ini kayaknya ada The. dua. The uni. university. Pakai U. Yeah. Bu Yuni. Bu Ya, Yuni punya universitas. University. Oke. Ini kayaknya ini ya kalah sama yang the. Jadi yang the akhirnya diem. Ya udah the aja deh. The aman gitu. Kalah hoyo. Kalah Oke, hoyo. ini the university. Nah, cara bacanya pakainya Y, bukan huruf vokal. Gitu. Jadi kalau dia huruf vokal, apa cara bacanya? Dia pakainya the. Tapi kalau misalnya dia tidak huruf vokal, bacanya the gitu. Meskipun di sininya U gitu, tetap bacanya the. Jadi bukan lagi oh ini A I U E O enggak, tapi cara bacanya gitu. Nah, sama juga kayak Nah, kalau yang ini pakainya an hour. Kalau ini university gitu. Jadi bedanya itu kalau the cara bacanya berbeda, tapi kalau itu bedanya yang satu pakai satunya pakai n. Itu sama. Jadi kalau menggunakan n itu bukan huruf vokal, tapi cara bacanya vokal. Tapi kalau menggunakan itu dia cara bacanya itu konsonan atau bukan vokal seperti itu. Ada pertanyaan? Is there any question? I think it's no, not yet. Okay, not yet. So I think that you understand, yeah. So Yes, this is yes, the subject I. It is in positive. The rubbish. Saya kira sebelahnya langsung Google Translate ini. I throw the rubbish. The rubbish. Ya, rubbish itu sampah. I throw the rubbish. Saya membuang. What is different about waste? Ya. What different about waste? Oh, waste gini. Ya. Yes. Yes. Sama, tapi bedanya kalau waste itu lebih ke sampah-sampah bekas makanan. Kalau trash, Miss. Oh, trash juga bisa. Sama boleh. Banyak memang trash. Kalau trash itu sama kayak rubbish gitu. Waste itu lebih ke yang ada di cucian piring. Oleh Kak, saya pindah kuliah. Apa gimana sampai? Kenapa Miss Naila? Oke, kalau ini tadi saya membuang sampah. Sekarang saya mau tanya, saya mandi. Ini kan pada mandi ya setiap hari. Bahasa Inggrisnya gimana nih? Saya I mandi. take a bath. Oke. I take a bath. Kalau I take a bath, berarti saya mengambil kasur. Tempat tidur. Oh. Ya. I take a bath. Ngambil kasur atau tempat tidur. Kalau saya mandi, I take a bath. Mau pindahan itu ngambil Mau kasur. pindahan, oke. Saya mandi. Bisa bath, bisa bath. Yang penting bukan bath ya Pak ya, tapi pakai apa? Bath. Boleh dua-duanya. Boleh pakai A, boleh pakai E. I take a bath or I take a bath.
Terus apa lagi nih yang keseharian kira-kira? Kalau makan kan udah tahu ya. Oh, saya ganti baju. I change a clothes. Change Apa my Mr. clothes. Bianto? I change a clothes. I change clothes. Ini apa ya? Yes. Yes. Kalau I change a clothes artinya saya mengganti baju, bukan saya ganti baju. Tapi kalau saya ganti baju itu I make dress. Saya berpakaian. Oke, jadi bukan I change clothes ya, Pak. Jadi kalau ngertiin bahasa Inggris itu jangan satu-satu gitu. Oh, saya mengganti I change. Saya mengganti pakaian, langsung I change clothes gitu. Tapi pakainya I make dress. Make a dress. Ya, make dress. Saya berpakaian. Oke. So, ini kita sudah yang di positive sentence. Now, let's move on to negative sentence. Kalau negative sentence itu gimana sih? Negative sentence itu bisa menggunakan do not atau don't. Jadi bukan don't, tapi don't. Ke O ke U. Jadi bilangnya bukan don't. Don't gitu, bukan, tapi don't. Ada apa ya? Ada kol-kolahnya ya, ada T-nya, don't. Atau enggak do not. Yang paling mudah memang menggunakan do not. Kalau don't-nya agak susah. Nah, di sini setelah subject I, we use do not or don't, and then verb one, and then object. Contohnya kalau tadi, I learn English twice a week. Negatifnya gimana? I do not learn English twice a week. Atau enggak, I don't learn English twice a week. Jadi ini bukan English, tapi English. Kayak banyak yang salah kalau baca ini biasanya English ya. English gitu. Padahal bacanya English pakai I. English. Oke. So, who wants to read? Siapa yang mau membaca ini? Mr. I Masud? want to. Oke, Mr. Masud. Yes, Mrs. Yes. Could you please read it? The second one, yang kedua. I do not drink a cup of coffee every day. Oke, bukan drink, sir, tapi drink. Drink. Ya. Ini bukan coffee, tapi coffee. Ini Coffee. Friday. Coffee. Ya, yang ini Friday. Kalau free day itu berarti hari bebas. Tapi kalau hari Jumat berarti Friday. Friday. Good job. Friday. Oke. Mr. Masud, could you please repeat once more? Sekali lagi, I do not drink a cup of coffee every Friday. Oke, good job. Sekarang pakai yang don't, Mister. I don't drink a cup of coffee every Friday. every Friday. Thank you, Mr. Masud. Okay, now Miss Lucia, could you please read it the third one, yang ketiga? Okay. I don't delete the document every week. Okay, the first one, Miss Lucia, pakai do not dulu, baru nanti don't. I do not delete the document every week. Every week, okay. And then using don't? I don't delete the document every week. I don't delete the document every week. Thank you, Miss. Now, Miss Colby, could you please read this? Yes, Miss. Yeah. I do not solve the problem in the office. Oke. Ini tadi pakainya apa? The atau the? Bacanya di. Oke, bacanya di. Oke, one more time. I do not solve the problem in the office. Office, good job. And now using don't. I don't solve the problem in the office. I don't solve the problem in the office. Ya, ini artinya berarti saya tidak
ya menyelesaikan masalah itu di kantor gitu. Jadi ini semuanya artinya tidak. I don't learn English twice a week. Jadi kalau misalnya saya tidak mandi, berarti bahasa Inggrisnya gimana nih? Mister siapa ya? Mister Arif. Saya tidak mandi. That means I not bath. I not a bath. I not a bath. Oke, Mister Arif. I not a bath. Oh, where is it? Okay. I not a bath. Okay, this is Mr. Arif. Is there anyone wants to say another one atau different sentence? Mungkin ada yang ya siapa yang ini Mr. Husain. Oke, boleh gimana? I don't take a bath. Oke, good job. I don't Take a take bath. a bath. Ya, Yeah. yes. Oke, ya, the right one. Ini yang betul yang atas atau yang bawah ya? Under. Bawah. Wah, under. Oke. Kalau kayak gini bukan under, tapi dia pakainya Pak? below. 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 Bawah. Below. Below and above gitu. Nah, ini yang betul yang di bawah, yang below. Ini dia pakainya I don't take a bath. Kenapa kalau yang pertama salah? Karena di yang pertama ini tidak ada apa? Verb. Do. Do. Tidak ada Do not. Kata kerja bantu. Auxiliary Kata verb. kerja. auxiliary dan Auxiliary. kata Kata kerjanya. Kan nggak ada dua. Dia kan I, subject, not itu kan tidak hanya kata benda, terus a bath itu juga kata benda. Padahal di sini kita harus menggunakan kata kerja bentuk Pertama. Nah, kata kerjanya tuh apa? Bukan take a bath, tapi kata kerjanya hanya take aja. Take. Tuh. I don't take a bath. Good job. Kalau misalnya saya tidak mencuci piring, ini yang suka mencuci piring biasanya ibu-ibu, jadi saya carinya ibu-ibu aja. Ya, Hotim itu perempuan ya, Miss Hotim. Korah-korah. Korah-korah. Bahasa Jawa Ya. Timurnya. Jawa Timurnya isah-isah kan korah-korah gitu. Ya betul, Mister. Ya, korah-korah. Bahasa Inggrisnya apa nih? Saya tidak mencuci piring, Miss Hotim, boleh. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut, kan kita belajar. Kalau misalnya udah bisa terus kan nggak jadi belajar ya, Mister Bianto? Yes. Yes, okay. Ya, where is Miss Hotim? Ini Miss Hotim. Masih di mute. Your microphone is off. Ya. Oke. Miss Hotim. Saya tidak mencuci piring. Bahasa Inggrisnya gimana? Sebisanya aja. Misalnya kayak yang di atas nih nggak apa-apa. I not a bath. Nggak apa-apa. Yang penting kan mencoba. Kan udah tahu. Oh ini bahasa Inggris apa gitu. Ayo Miss Hotim. Where's your voice? Suaranya mana ya? Dari Google Translate. Oh, ini mungkin Miss Hotim ini masih puasa bicara. Mungkin ini Mrs. Lulu boleh nih. Kayaknya tadi Mrs. Lulu udah mencoba ngomong kan tadi. I don't wash the dishes. I don't wash the dishes. Oke, the dish is oke. Di sini bacanya I don't wash. Ya, wash pakai shin besar. Wash. Ya, wash the
dishes. The dishes. The Ya, the dishes. Ya. Jadi dia pakai kayak the dishes. I don't wash the dishes. Itu boleh. Ini tadi nyari Google Translate ya? Atau Enggak, Miss. Oh, Miss. apa? No. Oh no, good job gitu ya. Boleh. I don't wash the dishes. Atau kalau bahasa apa ya, bahasa orang Indonesianya juga boleh. I don't wash Plate. the plate. Plate. Ya, plate. Plate itu piring, boleh. Nggak harus dishes. Kalau dishes itu memang piring kotor. Tapi kalau misalnya orang Indonesia biasanya masih pakai I don't wash the plate. Boleh dua-duanya. I don't wash the dishes or I don't wash the plate. Oke. Kalau dishwash itu apa? Kalau dishwash itu apa? Kalau Pencuci dishwash. piring. I- Alat pencuci piringnya. Oh, alat pencuci. Oke. Oke. So, is there any question? Ada pertanyaan sampai yang negatif? Ini kita masih banyak banget di belakang. Not yet. Not yet. Ini kayaknya Mr. Bianto yang sudah paham. Semoga semuanya paham ya. Nggak ada suaranya tuh saya juga bingung loh. Ini antara paham atau bingung. Kalau misalnya saya kecepatan bilang, Miss jangan cepet-cepet ngajarnya gitu boleh. Now the question atau kita bisa sebut ini apa ya, pertanyaan. Gitu. Kalau misalnya mau tanya nih, saya mau tanya ke Mr. Bianto. Mr. Bianto, do you eat every day? Apakah Mr. Bianto makan setiap hari gitu? Nah, pakainya ini. Question, Miss. Ya, Question. question. Ini question tapi jawabannya hanya yes atau no. Jadi question itu ada banyak. Kalau WH question atau WH question ya ada what, ada who, Where, ada where, ada when, whose, ya. Atau when itu dia jawabannya bukan yes atau no. Tapi kalau yang ini khusus ini jawabannya yes sama no. no. Miss, Yes cara membaca huruf misalnya tadi kan kayak English dibaca English. English ya. Ya, twice dibaca twice. Ya, Twice. twice, Ya. betul. A dibaca Betul. dibaca week. Ya. Nah, jadi twice a week ya. Nah, Ya, twice a itu week. kaidah cara membacanya itu yang E jadi I, E jadi I, atau ada kaidah tersendiri apa enggak itu cara membaca? Izin jawab, Mas. Izin jawab. itu sesuai alfabet biasanya. Ya, Ejaan, kalau di ejaan alfabet. kalau di bahasa Inggris itu nggak selamanya A itu dibaca E. Gitu. Ada yang dibaca A juga gitu. Ada yang misalnya kita double O dibaca O, ada juga yang dibaca A. Contohnya apa? Misalnya ini Pronoun. ini bacanya apa gitu. Flu. 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 Oh, bacanya O. Flu apa flu itu? Flu. Nah, ini loh. Flur. 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 Apa? Lantai, Flur. Flur. Iya. Nah, Jadi ini U. bacanya floor. Flur. Floor. Kalau yang ini Blood. blood, betul. Blood Blood. artinya darah. Nah, ini aja O-nya 2 tapi beda-beda. Ya kan? Tuh yang satunya floor, satunya blood, ada juga yang gini. Nah, bacanya apa nih? Roof. Roof. Roof, artinya atap. Nah, ini aja O-nya sama-sama 2 ya, Pak Masud ya? Ya, ini O-nya 2, yang satu bisa dibaca O, yang satu bisa dibaca A, yang satu bisa dibaca U. Ini Sudah tambah dari bingung nih. sononya. Ya. Sudah dari sononya Ini bacanya. akhirnya ini ya, tambah bingung nih belajar bahasa Inggris kok tambah Nah, macam-macam. kalau bahasa Arab itu kan kaidahnya kan di nahunya. Jelas ya. 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 Akhirannya kan, akhirannya A, I, U-nya kan. Itu Nahu. ikrab ya, Mas. Ikrab. Irobnya. Ya, Ikrabnya. ikrab ya. Betul.
Kalau di bahasa Arab kan mungkin ada kaidahnya, tapi kalau misalnya di bahasa Inggris memang tidak gitu. Kita gimana bisa tahu cara bacanya ya salah satunya dari kamus. Pertama memang dari kamus. Yang pertama dipakai adalah kamusnya apa dulu gitu. Karena setiap kamus itu berbeda, Pak. Jadi misalnya bapaknya pakai Oxford sama yang punyanya Hasan Sadli mungkin berbeda. Yang satunya mungkin nanti lebih ke Inggris banget, Inggris, yang American satunya English. ya, yang satunya Amerika. Jadi kalau udah pegang satu kamus itu aja dulu yang dipelajari. Jadi jangan ke kiri ke kanan. Itu mungkin nanti agak susah gitu. Jadi Lagi kalau dengan Jawa Inggris. Jawa Inggris. Iya. Jadi kalau yang di Indonesia biasanya pakainya kamus Hasan Sadli itu yang sudah ini. Kalau Oxford kan apa namanya dia pakai bahasa Inggris terus artinya bahasa Inggris kan tambah kita susah ya kalau memang untuk pemula. Jadi lebih baik pakai Hasan Sadli. Terus kalau misalnya mau pakai Google Translate boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Google Translate itu biasanya dia translate-nya satu kadang kurang betul di Strukturnya yang tensisnya kurang. ya, strukturnya itu kata bahasanya kurang betul dan kedua itu belum tentu betul pronunciation-nya karena kan dia lebih pakainya ke Amerika gitu dan kadang kurang jelas juga kitanya. Jadi lebih baik cari cara bacanya gimana. Nah, cara bacanya itu nanti bisa dilihat kalau A melengkung ada E-nya itu gimana bacanya. Itu ada di depan kamusnya biasanya cara baca gitu. Memang Berarti semuanya iya. harus ini Pak, praktek sih. Kalau misalnya biar benar-benar tahu pronunciation-nya gimana praktek. Gitu, Berarti yang paling. kita pelajari ini Inggrisnya Amerika atau Inggris beneran? Kalau saya biasanya pakainya British, tapi kalau misalnya British. kayak tadi saya pakai kalau Bath itu kan British, tapi kalau Bath itu Amerika. Jadi kalau misalnya saya tahu dua-duanya, saya kasih tahu biasanya. Karena kan kalau kita nyalahin, tadi pakai Bath salah, nggak juga betul, tapi memang belakangnya kurang, nggak Bath tapi Bath, ada saknya gitu. Kalau misalnya mandi gitu. Tapi kalau misalnya yang saya pelajari memang lebih ke Britishnya. Karena kalau kita udah bisa bahasa Inggris lebih gampang ke Inggrisnya, pronunciation-nya daripada Amerika. Aslinya gitu, Pak. Tapi kalau orang yang pemula malah biasanya dengerin orang Amerika lebih gampang. Lebih sederhana, Miss. Iya, lebih sederhana. Lebih Soalnya sederhana. kata bahasanya juga tidak rumit. Kadang Karena kalau Inggris itu kan kromo Inggilnya sini. Betul, kromo Inggilnya bahasa Jawa. Ya, thank you, Miss. Ya, you're welcome, Mr. Masud. Nah, ini tadi kita akan belajar tentang bagaimana cara bertanya. Kalau bagaimana cara bertanya itu kalimat positif. Ini kan kalimat positif ya. I learn English twice a week. Ditambahin do di depannya. Ya, kalau tadi kalimat negatifnya, ini kita kembali ke negatif. Kalau kalimat negatifnya itu do-nya ditaruh di tengah. Tapi kalau kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, do-nya ditaruh di depan. Paling gampang gimana sih? Buat kalimat positif dulu, baru tambahin do depannya. Itu cara termudah. Misalnya kayak tadi, saya mencuci piring, I wash the dishes. Kalau mau jadi question gimana? Do I wash the dishes? Jadi tinggal ditambahin depannya do. Gitu. Do I wash this is now. Ini yang belum baca siapa ya? Miss Gina, could you please read it? The first You one. hear my voice? Ya. Yeah. Do I learn English twice a week? Oke, do I learn English twice a week? Artinya? Apakah saya belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu? Oke, apakah saya belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu? Ya. Oke, thank you Miss Gina. Now Miss Nadia, could you please read it? The second one. Do I drink a cup of coffee every day? Every Friday, Miss Nadia. Yes, sorry, Miss. Yeah, no problem. Do I drink a cup of coffee every day? Every Friday? Every Friday. Every Friday. Oke, one more time, Miss Nadia. Sekali lagi. Do I drink a cup
of coffee every Friday. Every Friday. Every Friday. Oke, every Friday. Thank you, Miss Nadia. Oh, ya, could you please translate it? Bisa diartikan? Apakah kamu minum segelas kopi setiap minggu? Oke, pelan-pelan. Apakah? Apa? Apakah? Apakah saya Ya, betul. minum segelas kopi Every Friday. setiap hari Minggu? Kalau hari Minggu apa bahasa Inggrisnya? Monday. Oke. Oke, so kalau misalnya Friday itu berarti hari Hari Jumat. Ya, Jumat. Thank you, Miss Nadia. Jadi ini tadi apakah saya minum secangkir? Ini bukan segelas ya, tapi secangkir. Tadi udah dibetulin. Jadi kan ada yang bilang segelas juga. Ini secangkir kopi setiap hari Jumat. Oke, karena tadi Miss Nadia masih bingung tentang hari. Ini siapa nih yang bingung atau semuanya udah tahu ya? Maybe we can do it now. Ini ada Monday. Ya, kalau malam Jumat Kliwon, Miss. Di Inggris nggak ada Kliwon, Pak. Gimana? Kalau malam Jumat aja saya bisa jawab nih. Tapi kalau pakai malam Jumat Kliwon ini agak susah nih saya. Cream. Kliwonnya ini agak susah ya. Kalau malam Jumatnya saya bisa nih. Oke, jadi ini saya mau ini dulu. Ini Monday. Tuesday, Wednesday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ini kalau yang masih muda-muda kayaknya taunya Saturday ya. Karena kan malam Minggu biasanya. Mau Satnightan dulu gitu kan. Biasanya kalau buat status kan gitu ya. Satnightan dulu. Jadi kan Saturday night itu malam Minggu artinya. Nah, ini ada hari Senin. Kita bilangnya Monday. Now repeat after me. Monday. Monday. Kalau misalnya hari Selasa, Tuesday. Ya. Tuesday, bukan Tuesday ya. Biasanya ada yang bilang gitu. Tuesday gitu. Padahal pakai T aja. Tuesday. Ya. Yang ini Monday. Saya kira Tuesday itu American English. No, Miss. No. Tuesday. Oke, sekarang hari Rabu. Hari Rabu bagaimana? Wednesday. Oke, kalau ada D yang pertama kita hilangkan. Wednesday. Ya. Jadi bukan Wednesday. Kalau kita kan bisa gitu. Wednesday. Padahal Wednesday. Ini Mr. Masud ketawa-ketawa aja ini. Kayak Mr. Masud bilangnya gitu ya. Wednesday. Gitu. Berarti habis pelajaran ini nggak boleh salah ini hari-harinya ya. Ada Monday, Tuesday, Wednesday. Kalau Kamis apa Kamis? Tuesday. Oke, Kamis itu Thursday. Ya, Thursday. Thursday itu Kamis. Oke, Thursday. And then yang ini Friday. Ya, Friday. Ini sering salah soalnya. Kalau ini baru bacanya Friday.
Ya, Free day. ini artinya hari bebas atau The same hari is holiday. libur. Kenapa, The, Pak? the same holiday. Ya, same with holiday. Holiday or free day. Itu dia bisa hari bebas. Kalau ini artinya hari Jumat. Nah, kalau ini gimana nih? Sabtu, ini pasti pada tahu nih. Saturday. Saturday. Oke, Saturday. Bukan Saturday, tapi Saturday. Saturday. Ya, kalau mau ngomong kayak orang Inggrisnya, D-nya jangan medok-medok. Ya, nanti udah ngomong-ngomong Monday tapi Monday, Tuesday gitu kan. Jadinya nggak kelihatan. Tipis aja D-nya bisa Monday, Tuesday, ya, Wednesday. Wednesday. Bukan Wednesday loh ya, D-nya hilang. Tadi Rabu mana? Wednesday. Wednesday. Good job. Ini yang Minggu, berarti apa Minggu? Sunday. 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 Oke, kalau misalnya malam Jumat, kalau tadi katanya Mister siapa tadi ya yang tanya. Kalau saya bisa jawabnya malam Jumat aja, Mister Bianto. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, saya nggak bisa jawab nih. Malam Jumat saya bisa. Kalau malam Jumat kita ambilnya hari sebelumnya. Jadi kalau malam kan berarti Kamis malam, bukan Friday night, tapi dia pakainya Thursday night. Night. Thursday night. Kalau Friday night nanti artinya malam Sabtu. Nah, malam Sabtu. Jadi kalau malam Jumat berarti Kamis malam gitu. Malam Senin berarti Minggu malam, Sunday. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan? Tulisannya night itu gimana saja? Oke, kalau tulisannya night. Night. Ya, night. Kan kemarin belajar greeting kan ya, greeting sama farewells. Ini ada night. Bacanya night. Night. Ya. Night. Oke. Ini mungkin kalau mau di screenshot boleh di screenshot. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan mau tanya aja deh ini harinya. Ayo Mr. Masud, hari Rabu bahasa Inggrisnya apa gitu. Nanti kalau masih pakai D berarti udah hilang itu. Pelajaran hari ininya hilang. Oke. Oke, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ada Friday, Saturday. Kayak tadi Miss Nadia bilangnya free day, tapi bahasa Inggrisnya adalah Friday. Friday. Okay. So, in here, the third one, Mr. Saihan. Could you please read it? What is your nickname, sir? Saihan or Givari? Saihan. Oh, Can Saihan. call me Saihan. Do I delete the next year? Yes. Do I delete the document every week? Okay, bukan dokumen, tapi document. Document. Okay, one more time. Do I delete the document every week? Every week. Okay. What is the translation? Apakah saya Betul. Apakah saya menghapus dokumen setiap minggu? Oke. Apakah saya menghapus dokumen setiap minggu atau enggak? Apakah saya menghapus berkas setiap minggu? Ya. Kadang kita gitu ya, udah tahu, oh ini bahasa Inggrisnya ini, bahasa Indonesianya sama aja kayaknya. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Ya, tapi bahasa Indonesianya berkas dia, lebih ke berkas. Tapi dokumen juga boleh, karena kan kita juga biasanya bilangnya dokumen. Oke. The last one, Mr. Imam, could you please read it? Yeah. Do I solve the problem in the office? Okay. Do I solve the problem in the office, Mr.? In the office. Yeah. Yeah. Okay, one more time. Do I?
Do I solve the problem in the office? Okay, good job. The translation? Apakah aku akan menyelesaikan masalah di kantor hari ini? Oke, apakah aku menyelesaikan masalah di kantor hari ini? Oke, thank you. Nggak ada Iya, hari Bu. ininya ya. Nah, kalau ini jawabannya gimana ya kira-kira? Tadi kan yes sama no. Berarti kalau yes apa? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I Oke. do. Yes, I do. Ini dengan jawabannya dengan lantang sekali. Padahal salah. Salah. Iya. Yes, you Yes, do. I learn. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kan lantang dulu. Yes, you do. Yes, Yeah. you You do. do. Yes, you Kalau do. no, you do not. Atau you don't. Gitu. Ya, kenapa pakainya dia you gitu? Karena dia menggunakan subjek I. Masa sekarang gini, oh Mr. Bianto tanya nih, apakah saya makan tadi atau apakah saya makan sekarang? Terus yang jawab Mr. Bianto sendiri ya, nggak usah tanya ya Mr. ya. Kan masa tanya sendiri, jawab sendiri. Kan yang Kayak jawab dalang. orang lain. Gitu. Misalnya mau tanya ke Mr. Saihan, Mr. Saihan apakah saya tadi masuk kelas? Yang jawab kan Mr. Ya. Saihan. Masa iya saya gitu. Berarti iya kamu atau iya Anda. Ya, jadi jawabannya yes, you do, no, you do not, atau Don't. no, you You don't. don't. Ya, you don't. Jangan you don't gitu ya Pak You ya. don't. Oke, so ini kita di apa namanya subjek I. Sekarang we move on to subjek plural atau subjek lebih dari satu. Nah, kalau yang tadi itu kan subjek I. Kalau subjek plural itu apa aja sih yang lebih dari satu? Apa aja ya kira-kira? The, we, Ada we. We artinya kita. kami, kita. Kami, Kalau ini, they, mereka. ini bukan we ya, tapi they. They. Ya, ini saya kasih cara bacanya di sini aja. They. Atau pakai gini aja biar sama aja ya. Mending gini deh. They. Kalau ini bacanya we. They. Oke, bukan w gitu ya Pak ya. W gitu Pak. Ini bacanya we. We, they, bisa juga you. You itu termasuk subjek jamak. You, ya. You. Ya, Anda. Karena you itu bisa artinya cuma satu orang, bisa juga untuk lebih dari Lebih satu. dari satu. Tuh. Banyak you. Bisa juga, apalagi ya, subjek plural bisa juga. Mr. Bianto And Mr. Saihan, misalnya gitu. Nah, ini kan dua, itu termasuk subjek jamak gitu. Mau 2, 3, 4 gitu. Mau disebutin semua temennya juga boleh, Pak. Jadi dia termasuk subjek jamak gitu. Nah, kalau termasuk subjek jamak tuh gimana? Dia menggunakan verb satu sama kayak I. Jadi di sini menggunakannya sama seperti I. Ini ada plural subject plus verb one, object, and adverb of time. Jadi sama. Ini ada they ride a motorcycle every day. So now repeat after me. They ride a motorcycle every day. They ride. they ride a They ride a motorcycle motorcycle every day. Oke, ini setiap hari ya Pak ya. Ini kan dari motor semua kan? Apa dia nggak bisa? Ya, the second one, we come on time every Monday. We come on time every Monday. Every Monday. Oke, we come on time every Monday. Jadi bukan come, tapi come. Come. Perbedaannya dengan jungkat, Oh, cara ya. bacanya. Jongkat sisir, Pak. Ya sisir, Iya, sama. Iya, Come. Sama kan bacanya. Oke. Kalau jongkat ya, ini katanya Pak. Jungkat, ya the come. Jadi hasilnya kelihatan Pak beda. Kalau ini come, kalau ini come.
ada beh-nya dikit di belakang. Tapi kalau bacanya cepat memang nggak kelihatan sih, Pak. Nanti kita bisa membedakan dia artinya datang atau sisir tuh gimana. Ya dengan ini, kalau datang kan dia termasuk kata kerja. Tapi kalau sisir kan kata benda. Jadi kalau kata benda itu tidak bisa langsung setelah subjek gitu. Jadi kalau di tata bahasa, kata benda itu tidak bisa diletakkan setelah subjek. Jadi kalau setelah subjek langsung ada come, itu pasti artinya datang. Nggak mungkin tiba-tiba artinya sisir. Gitu. Jadi kalau misalnya mau, oh saya mau nih sisirnya jadi subjek, bisa. Misalnya, my come is cheap. Artinya sisir saya Murah. murah. My come is cheap. Beda kalau misalnya pakainya saya datang itu nggak mungkin pakai my, tapi pakainya I. I come to buy a come. I come to buy a come. Berarti artinya saya datang Untuk beli sisir. untuk Jongkat. beli jongkat. Bukan untuk beli sisir, Pak. Sebuah sisir. sisir. Nah, Betul, sebuah kalau sisir ada pisang. E-nya ini tuh hati-hati. Artinya tuh pasti beda. Sisir pisang. Iya, jangan sisir pisang ya, Pak ya. Beda loh, Pak. Okay, so now repeat after me. Bagas and his friends study math in their school every Wednesday. Bagas and his friends study math in their school with Wednesday. Every Wednesday. Wednesday. Okay, Wednesday or Wednesday? Wednesday. Wednesday. Good job. The fourth one. They go to Jakarta this year. They go to Jakarta this year. Go to Jakarta. Okay, you can say Jakarta, tapi kalau mau ke Inggris-Inggrisan Jakarta. Ya, Dikira Jakarta lebih itu nanti. Jakarta. Kenapa, Pak? Dikira lebih nanti. Ya kan kalau mau pronunciation-nya benar sekalian, Pak. Jakarta. Ya, they go to Jakarta this year. Kayak gaya-gaya MC gitu bacanya. Iya, kayak gaya-gayaan ya, Pak. Kalau Cinta Laura yang itu. hilang itu kenapa, Miss? Kenapa? Kalau yang T-nya hilang, JKA. Oh, itu biasanya orang Australia. Oh, Kayak beda, thank you. beda apa namanya? Beda negara sama-sama ngomong bahasa Inggris aja beda biasanya, Pak. Biasanya gitu, Miss. Jadi di sini kita memang belajarnya banyak hal. Kalau misalnya orang Indonesia bisa ngomong they go to Jakarta this year, boleh. Tapi kalau ngomong kayak bule atau orang Britishnya, they go to Jakarta this year. Bali kan kalau kita bilangnya Bali, tapi kalau orang luar negeri Bali. Bali. Surabaya. Ketawa ya. Yang tinggal di Surabaya ketawa. Surabaya. Kalau kita Surabaya gitu Pak ya. Serbaja. Oke. Udah saya tahu dikit-dikit nih bahasa Madura. Okay, the last one. You leave your work to come home. You leave your work to come home. Oke, ini bukan work ya, bukan work, tapi work. Ya, work. Ini apa tadi? Bukan home. Yang halus dikit gitu lah, halus dikit home. Bukan come home gitu, tapi come home. Iya, biar kelihatan elegan dikit ya. Come home. Iya.
You leave your work to come home. So kita translate dari yang atas. They ride a motorcycle every day. Berarti mereka Mengendarai motor tiap hari. ya boleh mengendarai motor, boleh juga naik motor, boleh mengendarai sebuah sepeda motor setiap hari. We come on time every Monday. Kita datang tepat waktu setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Berarti selain hari Senin datangnya telat ya, Pak? Kan di sini tulisannya every Monday. Berarti soalnya apel hari oh Senin. ya, apel yang biar nggak dipotong ya kerjaannya. Ini yang ketiga ada Bagas dan teman-temannya. Jadi kalau gini friend-nya tuh lebih dari satu. Tapi kalau misalnya mau bilang Bagas and his friend boleh nggak usah pakai S. Berarti Bagas dan temannya. Jadi temannya satu. Tapi kalau ada S-nya, dia pasti temannya lebih dari satu. Belajar matematika di sekolah mereka. Kenapa kok pakainya there? Karena dia lebih dari satu. Jadi kan ini sekolah mereka setiap hari Rabu. Nah ini ada study. Kalau tadi kita pakainya learn. Apa sih bedanya learn sama study? Learn itu Learn itu habis itu diam ya. Learn itu apa ya? Saya nungguin ini. Kalau learn lebih memperhatikan. Oke, kalau learn lebih memperhatikan, kalau study nggak memperhatikan gitu ya. Sekedar belajar. Kalau studi biasanya di ruangan kelas atau di ruangan universitas. Kalau learn kan belajar sendiri. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu. Kalau kira-kira begitu tuh biasanya bahasa Inggrisnya maybe like that. Maybe like that. Ya, maybe like that. Nah, kalau misalnya bedanya study sama learn tuh apa? Kalau study itu biasanya untuk ilmu-ilmu pasti yang ada di sekolahan. Contohnya apa? Kayak science, terus ada apa sosial, ada matematika, itu pakainya dia study. Tapi kalau learn itu lebih ke yang lainnya gitu. Misalnya apa? Oh bisa. Kalau learn itu nanti bisa jadi skill, lebih ke situ. Misalnya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris kan nanti bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, dia menggunakannya learn. Tapi kalau matematika kan semuanya orang belajar matematika tapi belum tentu jadi profesor matematika ya, Pak ya. Gitu. Yang dipakai kan hanya tambah, pengurangan, perkalian, pembagian. Nggak mungkin tiba-tiba kita jualan di pasar pakainya Pitagoras kan gitu nggak ada gitu kan. Nah, makanya dia pakainya study. Tapi kalau learn itu nanti lebih ke skill. Berarti yang bisa dipraktekin gitu, Miss. Ya, yang bisa dipraktekin. Matematika itu kan bisa untuk praktek juga di insinyur teknik sipil. Ya, itu nanti kan jadinya skillnya bukan di matematikanya. Gitu. Jadi lebih spesifik lagi kan teknik sipil kan bukan hanya matematika, tapi kalau misalnya bahasa Inggris kan oh, ini belajar nggak usah bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ini dia belajar bahasa Jepang. Nah, dari bahasa itu aja satu doang bisa jadi skill. Tapi kalau misalnya matematika ke teknik itu kan banyak bukan hanya matematika saja yang kita pelajari gitu. Makanya dia masuknya study. Jadi kalau study itu untuk di lingkup sekolah lebih betul kayak kan berarti di ruang sekolah juga kan berarti study. Ya, betul. Di lingkungan kan lingkungan tadi sekolah. di lingkungan itu kan formalnya pakai study. Tapi bahasa Inggris bahasa juga di lingkungan formal, Pak. Kita nggak pakainya study gitu. Jadi lebih ke skill dan tidak yang satu mungkin pengetahuan, untuk pengetahuan yang satunya skill. Jadi kalau omong study in English salah. Salah. Kita pakainya learn English. Learn English. Ya. Oke. So, ini yang keempat ada they go to Jakarta this year. Mereka pergi ke Jakarta tahun ini. Ya, tahun ini. You leave your work to come home. Kamu apa ini artinya?
Leave apa? Meninggalkan, pergi. Meninggalkan Kamu kerjaanmu meninggalkan pekerjaanmu untuk dan pulang. Untuk pulang. untuk pulang. Gitu. You leave your work to come home. Padahal paling gampang ya you come home gitu ya Pak ya. Nggak usah susah-susah. You leave your work to come home. Tapi kan kita bisa punya banyak ini, banyak bahasa. Nah ini di plural subject. Ini sama, kalau di negatifnya kita menggunakan apa? Kalau di negatifnya kita menggunakan do not. Sama, do not atau don't. Jadi kayak tadi, they do not ride a motorcycle every day. We don't come on time every Monday. Bagas and his friends do not study math in their school every Wednesday. They don't go to Jakarta this year. You don't leave your work to come home. Sama, interrogatifnya juga sama. Pakai do juga. Do they ride a motorcycle every day? Yang membedakan adalah jawabannya. Jawabannya apa sih? Nah, jawabannya kalau pertanyaannya they tetap menggunakan where is it? Oh. Ya, kalau ini jawabannya yes they do. Kalau no, no they don't. Nah, kalau misalnya do we come on time every Monday, jawabannya apa, Mr. Maxim? Yes. Yes, Mr. Maxim. Do we come on time every Monday? Yes. Jawabannya apa, Mr. Maxim? There's Mr. Maxim. Are you still there? Mr. Maxim ngelamun. Apa ini nonton? Yes, we come. Sorry, Miss. I Yes. forgot to turn on the Okay, microphone. I forgot to turn on the microphone. Okay. Yes, we do. Boleh kayak tadi Mr. Maxim juga boleh yes we come. Tapi kalau misalnya mau simple dan dia lebih formal, biasanya kita pakainya yes we do. Yes we do, no we do, we don't. Bisa no we do not or no we don't. Nah kalau ini berarti do Bagas and his friends study math in their school every Wednesday. Jawabannya apa Mr. Arif? They do. Ini yang namanya Mr. Arif jadi Mr. Saihan. Yes. Ya, Mr. Arif, ini jawabannya apa? Do Bagas and his friends study math in their school every Wednesday? Apakah Bagas dan teman-temannya melakukan studi di sekolah Ya. setiap hari Rabu? Jawabannya Yes. 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 Bagas is friend studi every Wednesday. Ya. Jawabannya berarti yes apa? Bagas is friend studi every Wednesday. Oke, Bagas and his friends study math in their school every Wednesday. Oke, thank you Mr. Arif. Ini yang teman-temannya banyak yang ikutan. Iya, makasih Mr. Arif. Teman-temannya udah bilang they nggak denger. Nggak apa-apa. Betul, Mr. Arif tadi betul juga. Itu yang apa namanya jawaban komplitnya atau jawaban lengkap gitu. Nah, kalau mau yang simple ya yes they do. Kalau no, no, they do not. Kalau tadi Mr. Arif jawabannya yang lengkap itu sudah betul. Nah, kalau misalnya kita mau simple, yes, they do. Karena kan dia dua, dan ini jadinya kan mereka, gitu. Oke, ini sama ya. Do they go to Jakarta this year? Yes, they do. Sama. Kalau yang ini terakhir, do you leave your work to come home? Yes. I do. Good job. Yes, I do. Karena ini subjeknya you, jawabannya berarti saya. Yes, I do. Kalau subjeknya I, jawabannya you. Jadi kalau I sama you kita harus dibalik jawabannya. Oke? Yes.
Okay, so now the last one. Ini ada yang terakhir. Okay. So this is about kata kerja. Jadi kita akan belajar kata kerja ini. Jadi ini ada eat sama eats. Jadi artinya makan. Gitu. Jadi kalau yang plural atau kata jamak, apa namanya subjek jamak dan subjek I, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi it-nya. Nah kalau ini nanti kata kerja yang untuk subjek tunggal gitu. Ini ada it, it's. Okay, now repeat after me. It, it's. It's. Supervise, supervises. Supervises. Practice, practices. Practices. Okay, solve, solves. Solves. Yeah, share, shares. Shares. Ya, bukan share, tapi dia pakai share, shares. Shares. Support. Iya, support. Bisa kalau misalnya pakai support, bisa. Support. Okay, now drinks. Drinks. Ya, kalau ini bukan drink, tapi pakai K belakangnya, drink. Iya, ada ke-nya, drink. Coca-Cola. Coca-Cola sih, Pak, lebih kayak ada apa ya, hamesnya. Hames. Ya, hames kafnya. Ini sekalian belajar ngaji berarti kita ya. Ini drink. Ya, kalau di bahasa Inggris namanya pronunciation, itu tajwid. Sama, Pak. Okay, now writes. Right. Ya, ini writes. Begins. Informs. Joins. Drives. Ya, bukan drive. D-nya jangan medok-medok, Pak. Drives. Belajar bahasa Inggris ketawa terus ya. Oke, goes. Ini bukan goes ya, Pak. Nanti Pak Masud bacanya goes. Goes. Kaki lo ya. Kembali ke SMP. Oke, promises. Removes. Kan remove, Pak. Removes. Oke, Mr. Masud, coba Mr. Masud menghapus. Remove. Oke, remove. Bukan remove, Pak. Removes. Ya, E-nya ini nggak dibaca. Removes. Oke, deletes. Ayo, ada yang ngomong delete tadi. Mas, siapa yang tadi ngomong delete? Asli Jawa. Bukan saya, Miss. Jawa medok. Ya, bukan delete, tapi delete. Cedilit. Ya, berarti kalau ingat menghapus, nah ingat sedilit itu. Delete. Nah, jadi di sini beda ya. Ini mengendarai motor atau kuda pakainya ride. Jadi kalau saya menunggang kuda itu I ride a horse. Tapi kalau mengendarai mobil pakainya drive. Ya, ini drive.
Biasanya kita taunya Google Drive ya. Besok Kalau Kalau nyetir sudah kereta, on-time, Miss. apa? Kalau nyetir kereta, Kalau nyetir apa kereta, pesawat gitu. kalau kereta biasanya ini lebih ke apa ya? Lebih ke take. Ambil Pakai kereta. ya, Hmm. lebih ke situ. Jadi bukan pakai drive. Kalau apa pesawat biasanya I fly, lebih ke situ. Jadi dia pakainya FLY. Jadi bukan pakai drive. Ya. I fly a plane. Jadi saya menerbangkan pesawat. Ini artinya nanti menerbangkan. Fly. Ini kata kerjanya artinya menerbangkan, tapi kalau kata bendanya artinya lalap. oh, Ya, jadi kadang itu kata kerja bahasa Inggris gitu, kata benda sama kata kerjanya itu kadang nggak Sama. cocok. Beda. Jadi bingungi ya Pak ya. Oke, so this is our verb. Ini kata kerja kita yang baru. Nah, untuk apa namanya? Untuk tugasnya yang kemarin, karena kalau 3 menit itu kan greeting sama farewell nggak mungkin ya Pak ya. Jadi ya ini ada ibu-ibu juga, ada mbak-mbaknya, ada mas-masnya. Jadi kita kalau 3 menit hanya hello, hi, good morning, how are you? Itu kan lebih panjang. Jadi kita menggunakan present tense juga. Jadi mungkin nanti teksnya bisa dikirim ke saya. Nanti pura-puranya di Zoom itu ada salah satu yang jadi apa ya? Mungkin bisa jadi guru atau mungkin nanti bisa juga jadi kayak pembicara gitu boleh. Tergantung nanti naskahnya. Ini 55 mungkin bisa saya kelompokkan atau mungkin ketua kelasnya di sini siapa? Who is the leader here? maaf Miss, tapi Pak siapa? saya sudah mengumpulkan Miss. Oh, sudah mengumpulkan. Saya di Google Drive. Iya, di Google Drive. Thank you, Miss Colby. Ini ada yang mengumpulkan. Tapi saya rasa kayaknya banyak yang belum mengumpulkan ya. Oh, jelas. Oh, jelas. Mr. Bianto semangat sekali. Oh, Cuman jelas. 2. Termasuk nih berarti Mr. Bianto. Ya, oke. Oke, 1 minute 40 second. Oke, so this is the text. Nah, mungkin yang udah ngerjain nanti bisa ngerjain lagi, tapi ngerjainnya kelompok, nggak sendiri. Kalau kemarin kan sendiri ya. Jadi nanti ini 3 menit itu kerjaannya kelompok. Jadi mungkin satu kelompok saya kasih 5 orang. Kan nggak bisa ketemu. Ini bisa ketemu nggak ya kira-kira atau nggak bisa? Nggak bisa. Saya Nggak jauh. bisa, langsung. Nggak bisa Jauh-jauh. gitu. Jauh-jauh. Ini aja apa namanya lewat Zoom 5 orang lewat Zoom terus di screen record kan bisa nanti salah satu screen record aja. Itu nanti mungkin bisa kan karena ini bulan Ramadan mungkin temanya tentang cerita di Ramadan atau tanya-tanya misalnya halo apa yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan ini atau mungkin ada yang pura-puranya jadi ustadz gitu tuh boleh. Gitu. Jadi greeting, terus ada percakapan sebentar menggunakan present tense ini tadi, sama nanti ada farewell-nya gitu. Kalau bisa 5 orangnya semuanya bicara ya. Jangan terus yang satunya nanti cuma hello, hello gitu doang. Ya tetap dikasih naskah berapa bait gitu. Yang penting kita mencoba dulu. Ini nanti mungkin naskahnya bisa dikirim ke saya lewat Google Drive, boleh nanti 5 orang. Misalnya kelompok sama siapa. Ini mau saya pilihin atau ketua kelas? Enaknya gimana? Dipilihin Ustazah aja. Baik, berarti nanti saya dikasih absennya. Kebetulan saya belum megang absensinya juga. Nanti mungkin saya bisa minta absennya. Nanti saya pilihkan kelompoknya. Nanti mungkin naskahnya bisa dikirimkan ke saya. Ini kan hari Kamis. Berarti boleh dikirimkan ke saya maksimal hari Minggu ya, naskahnya. Kalau videonya bisa hari Rabu. Gitu.
gitu. Jadi 3 menit kalau dibagi 5 orang kan satu orangnya nggak sampai 1 menit. Apalagi kalau dapat yang satu kelompoknya rame ya kayak Mr. Bianto, Mr. Saihan, gitu, Mr. Masud. Itu kayaknya 3 menit kurang ya. Nanti mau ngomongin apa? Ngomongin tentang gitar boleh, misalnya. Oh, your guitar is good. Yes, it is, of course, gitu boleh. Ngomongin sembarang, pokoknya ini bahasa Inggris. Yang penting bukan bahasa Indonesia. Ngapangi istrinya orang. Oh, ya jangan dong. Ini Ramadan, Mbak. Masa ngomongin istrinya orang? Istrinya orang rajin sekali sholat kan gitu loh. Oke. Jadi kalau nanti ada pertanyaan masalah tugas bisa tanya ke saya. Kemarin kebetulan apa namanya yang tentang presentasi ternyata sama Bu Lili juga belum diberikan. Makanya saya berarti tugasnya bisa dikerjakan di minggu ini juga. Karena kan kalau hanya farewell sama greeting apa namanya itu 3 menit terlalu panjang gitu. Ini aja tadi yang Miss Colby berapa menit ya? Colby 3 menit, tapi dipaksa dengan editannya. Itu banyak editannya apa banyak ngomongnya kira-kira? Kok ketawa ya? Miss Colby banyak ketawanya. Oke, nanti beberapa sudah saya lihat sih. Nanti tapi apa dikasihin ini aja.